Jika hidup adalah kertas putih, maka kuas adalah segala tindakan dan perbuatan kita. Sedangkan warna-warni cat adalah nuansa perasaan yang muncul akibat tindakan kita. Sedih, marah, kecewa, bahagia. Dulu yang ku tahu hanya hitam, putih, dan abu-abu. Hingga akhirnya dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku. Teh, mau makan dulu nggak? Nasi keraknya udah siap. Ada yang tahu apa arti seni itu? Kok dia? Jawab pas saya tanya. Seni itu sesuatu yang untuk dinikmati. Cendol. Bakmi ayam juga seni. Terus itu taman depan kelas menurut kamu juga seni. Dipikir kok dijawab ya. Seni juga kali, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah peniruan bentuk alam dengan kreativitas dan ide pengubahannya agar tampak jadi lebih indah. Tania, merasa sudah seniman kamu? Gambar kayak gini aja, sombong. Coba jawab pertanyaan saya. Apa arti seni itu? Sudah saya duga, kamu nggak mungkin bisa jawab. Karena murid seperti kamu itu cuma bisa gaya, so asik, so gaul, so pinter, tapi otaknya kosong. Menurut Schopenhauer, seni adalah suatu usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang indah. Menurut Thomas Monroe, seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologi terhadap manusia lain, efek yang berwujud pengamatan, pengenalan, imajinasi yang rasional maupun emosional. Menurut Stop. Cukup itu, cukup. Dan ibu salah. Ki Hajar Dewantara mengatakan kalau seni adalah pembuatan suatu benda yang karena keindahan bentuknya, orang jadi senang melihat, mendengar, bahkan melahapnya. Itu artinya, bakmi ayam, es cendol, itu juga seni. Tukang taman di depan juga seniman kali, Bu. Diam, diam. Perbuatan yang dilakukan Tania itu, Pak, sangat mempengaruhi saya. Di mana harga diri saya sebagai guru di depan murid-murid saya, Pak. Semua mentertawakan saya, Tania tidak menghiraukan apa yang saya tanyakan. Itu teh gambar orang lagi main bola ya, Teh? Saya sangat menyayangkan peristiwa ini. Oh, balon. Iya, balon. Saya paham, Pak. Saya minta maaf atas nama Tania yang sebagai orang tua Tania. Saya pastikan untuk ke depan Tania akan lebih baik lagi. Tapi tetap harus dihukum kan, Pak? Iya, tentu ada konsekuensi yang harus diterima oleh Tania. Nanti kita bicarakan dengan Pak. Saya mohon supaya Tania tidak dikeluarkan dari sekolah ini. Iya, kalau saya berharap Tania masih bisa terus melanjutkan sekolah di sini karena saya yakin anak itu bisa lah. Ada masalah apa sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah? Kelihatannya dia marah sekali ya, Teh. Teh, emang gue teh celup? Teh itu Teteh. Kurang ajar, jorok banget sih. Gak sopan. Teteh pakai H. Teteh kakak dalam bahasa Sunda. Tania. Ananta Prahadi, silakan masuk.
Tania. 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 Mas, biar sama Bibi. Tolong ya, Bi. Non Tania, nasi keraknya non. Tuh kan. Kasih, Bi. Ya mas. Kamu udah gila ya? Mama sakit gara-gara mikirin kamu. Mau kamu apa sih? 5 hari nggak sekolah, ngurung diri dalam kamar, nggak jenguk. Shh. Biru, angin, burung. Tanya, stop bercanda. Kalau kamu begini terus, kamu akan menyesal. Kamu nggak cuma bikin kecewa mama, tapi kamu juga bikin kecewa papa. Itu si Aneh, si Aneh. Oh iya, iya. Teh Tatan, kemana aja selama ini, Teh? Saya... Teh, saya nggak percaya. Pas mereka bilang Teh Tatan galak kayak macan. Ternyata bener, Di sini kita akan mempelajari 2 jenis musik. Ya, yang pertama musik tradisional dan musik non Maaf ya, Teh. tradisional. Saya jadi duduk di sini. Musik tradisional itu Saya teh mengacu udah dan keliling. berakar pada Ternyata cuma meja Teh Tatan aja yang kosong. budaya dari daerah tertentu. Kalau saya paksa duduk bertiga, ntar disangka naik bajai, Teh. Di luar dari sekolah dan dua jenis musik tadi. Jangan sampai lewat. Alhamdulillah. Terima kasih, Teh Tatan. Ya, kita kan belum kenalan. Musik tradisional itu Saya mengacu Ananta Prahadi. Boleh juga dipanggil Anta. atau budaya daerah tertentu. Sedangkan musik non tradisional tentunya di luar dari pola budaya daerah tertentu. Lu dengerin ya. Versinya ya. Jadi ada 2 jenis Gue gak mau lo panggil Teteh. Jangan panggil gue Tatan. Jangan banyak omong dan jangan ngobrol sama gue. Tapi, Teh, Diam! Diam! Tak ada gerak terbuat. Sunyi senyap. Tak ada kata terucap. Semua mematung. Semua diam. Bersiap mendengar sabda seni budaya. Sebuah puisi kami persembahkan, karya Ananta dan Tania untuk Ibunda Guru. Wow, itu sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat Ananta. Itu baru keren. mau makan bareng nggak, Teh? Saya, Teh, pindah sekolah dari Subang karena ingin mencari pengalaman baru yang lebih menantang di ibu kota. Siapa? Saya, Teh Ananta. Nanya. Saya yang mau cerita. Teteh dengerin aja. Nggak usah komentar juga nggak apa-apa. Jadi saya, Teh, ngekos di sini, Teh, biar ngirit. Nah, masak Teh juga masak sendiri. Teh Tatan mau cobain nggak? Kenapa sih? Karena dapat pahala ketika kita mau berbagi rezeki, Teh. Kenapa orang kayak lo tiba-tiba ada di hidup gue? Jodoh, Teh. Saya, Teh, percaya tidak ada pertemuan tanpa sebab. Nah, kita, Teh, dipertemukan karena ikatan jodoh yang kuat.
Teteh mau kemana? Ini kangkungnya belum dicobain teh. Ada ikan asin. Paling enak dimakan sama nasi kerak. Apa tadi lo bilang? Teteh mau kemana? Ada ikan asin kangkungnya belum? Bukan itu. Tadi lo bilang ada nasi kerak. Ada nasi kerak juga. Nasi kerak sambal kentang. Teh, dia boleh mau ikut makan nggak? Boleh. Nasi kerak, tempe orek, cabai hijau. Nasi kerak, bumbu telur asin. Nasi kerak, telur bumbu rendang. Kau tolong ya. Ini ada birthday ya? Ada birthday ya? Sebenarnya gue nggak. Anta yang bilang ke mereka kalau Teh Tatan ulang tahun. Selamat ulang tahun Teh Tatan. Pagi semua. Gue berangkat dulu ya. Tumben semangat banget sekolah. Anta, lo kok baik banget sama gue? Karena Anta Teh tahu Teh Tatan itu orang yang baik sebenarnya. Ya, banyak aja orang yang nggak mengerti pikiran Teteh yang agak liar. Emang lo ngerti? Ngerti dari mana nih? Dari sorot mata Teh. Sorot mata Teh Tatan itu Teh bersinar. Bening. Memancarkan keliaran hati yang... Jangan ngaco deh lo. Bener Teh, mata Teh kan jendela jiwa. Lo tau dari mana hati gue liar? Sok. Ya, walaupun Teh Anta tidak mengerti soal lukisan, tapi lukisan-lukisan Teh Tatan itu Teh menarik, misterius, liar, nggak ketebak. Jadi seperti teka-teki, teka-teki berhadiah. Makanya semua lukisan Teteh itu ada nilainya. Nilai apa maksud lo? Nilai kalau dijual Teh laku, ada yang mau Teh. Jadi lo jual? Ada beberapa Teh, Anta jual. Ya kalau nggak biaya bikin nasi kerak itu Teh dari mana? Aduh, duit kos Anta mah nggak akan cukup. Cabai mahal, bawang merah mahal, harga berasnya naik turun. Apalagi daging buat bikin rendang Teh. Aduh, Teh. Ya, Teteh jangan marah tuh. Ya udah silakan deh kalau mau dipukul silakan sok. Silakan deh Teh, tapi janji setelah itu jangan marah lagi Teh. Lo mau nggak kalau lihat lukisan gue yang lainnya? Udah boleh dibuka ya Teh matanya. Aduh, Tuh kan, siapa yang suruh tutup mata sih? biar surprise Teh, romantis. Buka nggak mata lo? Anta, buka nggak mata lo? Kok gue ketimpuk nih? Iya Teh. Wah. Fantastik. Saya Teh memang gak mengerti seni. Tapi saya tahu, setiap lukisan Teteh pasti ada ceritanya. Kayak yang ini. Teh Tatan pasti lagi rindu. Nah,
Yang ini Teh Tatan pasti lagi gelisah. Yang ini mah Teh Tatan lagi takut. Iya, ini mah lagi takut. Oh, setiap lukisan ada cirinya ya, Teh? Ini maksudnya apa ya? Belum waktunya lo untuk ngerti. Oh, tanda tangan ya, Teh? Udah gue bilang belum waktunya lo untuk ngerti. Jangan nebak-nebak deh. Iya, Teh. Iya. Waduh. Apa lagi sih? Berantakan, Teh, kamarnya. Aduh. Fokus sama lukisannya. Fokus gimana? Ada karya seni seperti ini, Teh. Jadi Mama bisa ikut Tama ke Amerika. Nanti S2-nya akan selesai dalam 2 bulan. Biar Mama nggak terus-terusan stres di sini gara-gara Tania. Terus? Aku gimana? Kamu kan udah terlanjur ngelanjutin spesialis jantung. Jadi kamu ya yang jagain Tania di sini. Bu, nontonnya masa sekarang masukin cowok. Kenapa? Cowok siapa? Gak tahu Bu. Pas saya nguping, maaf ya Bu, masa pakai ngomong tetek-tetek sama BH segala. Ah, yang bener, Bi. Bener Bu. Gimana nih, Tam? Ini lukisan wajah siapa? Ganteng. Yang ini tuh gak dijual. Berarti selain yang itu Teh bisa dijual. Hah, lumayan. Ada syaratnya. Syarat? Lo yang ketemu pembeli karena gue gak mau. Beres. Jangan tanya sama gue apa maknanya kalau nggak tahu ya salah sendiri. Siap. Jangan bandingin lukisan gue sama lukisan orang lain. Kelewatan itu mah. Siap, Teh, beres. Tania. Tania buka. Ini kakak. Kakak mau ngomong sama kamu sekarang. Neng Tania. Neng. Neng Tania. Tania. Sini, gue aja. Tania, kamu sama cowok di dalam. Tania, jangan bikin keluarga malu deh. Zina di rumah sendiri. Duh, Zina. Astagfirullah. Teh, aduh, kacau. Tata, Assalamualaikum. Aduh, saya Teh tidak ngapa-ngapain sama Teh Tatan. Sumpah demi Allah, saya cuma melihat lukisannya Teteh aja. Aduh, saya Ananta Prahadi, teman sekolahnya Teteh, anak baik dari Subang, taat sholat bisa ngaji. Tuh, Mama Tatan, saya Teh mau minta maaf. Punten, Mama Tatan. Saya menyesal. Saya Teh tidak bilang-bilang dulu mau ke sini. Main langsung masuk aja kamarnya Teteh. sok tahu deh lo. Ini tuh BH, bukan nama gue. Salah tuh. Bi, maaf Bi. Bibi Teh masih cantik seperti Teh Tatan. Bisa aja. Makasih ya. Saya Teh udah diajak melihat lukisan-lukisannya Teteh. Saya terharu. Saya Teh merasa... Tanta. Ini tuh ajakan profesional. Jangan lebay deh perasaan lo. Iya Teh, iya. Dalam rangka bisnis lukisan. Salaman dulu atuh biar sah. Kenapa sih lo suka banget salaman? Nggak usah. Udah sana pulang. Ya udah, permisi Teh. Galak aja. Tunggu. Ananta, kamu diajak makan malam sekalian sama Mama. Nggak usah. Dia nggak suka makan malam sama orang. Ih, suka kok. Kak Tiara, terima kasih udah diajak. Aduh, lumayan ngirit biaya. Tanta, udah nggak usah. Gue aja nggak pernah makan malam sama keluarga gue. Udah sana pulang. Tania, Mama itu mau kenal sama Ananta. Tuh, saya Teh juga mau kenal sama Mama. Nggak perlu. Ntar yang ada malah ribet. Sana pulang, Anta. Kak Tiara, gimana kalau saya aja yang masak? Nah, saya Teh bisa masak menu kesukaan Teh Tatan. Nasi kerak, rendang telur. Nih, boleh nggak? Boleh. Kamu pacarnya Non Tania ya? Si Bibi mah menghina. Mana mungkin Teh Tatan Teh mau sama saya. Saya mah cuma cowok udik yang bisanya masak nasi kerak.
Alhamdulillah. Berarti bener tebakan aku. Nggak mungkin kamu pacarnya Nontania. Nontania kan cantik, walau kadang suka aneh. Tapi si aneh-aneh kan nggak sembarangan milih cowok yang beda gitu. Ya kan? Beda teh jelek maksudnya, Bi? Jelek sih enggak sih. Tapi pas-pasan. Sama aja tuh, Bi. Tapi saya sebenarnya bahagia lihat kalian berdua tuh akrab. Orang di sini semua pada takut sama Nontania. Cuma aku sendiri yang berani deket sama Nontania. Wah, berarti teh kita punya misi yang penting di dunia ini, Bi. Misi apa? Melestarikan makhluk Tuhan yang paling langka, yaitu teh tatan. Di dunia ini teh hanya ada satu jenis yang seperti dia, Bi. Makanya kita harus jaga baik-baik, biar nggak musnah. Bisa aja. Dinosaurus kali. Sok, mangga. Aduh, nasi kerak rendang telur. Nasi kerak. Sok, silahkan dicicipi. Enak juga ya. Enak ya, Mah? Pak, gue boleh nambah lagi ya? Oh iya, mangga. Udah habis. Udah, nggak apa-apa. Nanti Anta bikinkan lagi, ya. Thank you. Tania, sebentar lagi kan kamu mau lulus sekolah. Jadi rencana kamu mau ngapain? Mama kok pakai ditanya? Almarhum Papa tuh sudah berpesan kalau dia harus kuliah. Jadi sehabis sekolah, dia akan masuk akademi seni. Terima kasih, Bi Eha. Silakan buahnya. Makasih, Bi. Kalau kamu, Anta? Apa rencananya setelah lulus? Kalau saya... Dia kerja sama aku. Jadi makelar lukisanku. Anta akan tinggal di pavilion bawah. Daripada kosong, lebih baik diisi sama orang udik ini. Tapi kan kamu nggak bisa loh maksain keinginan kamu untuk orang lain. Aku nggak maksa. Dia mau kok. Lo mau kan? Iya, Tante. Mau. Tapi tetap aja nggak bisa. Apa kata orang kalau ada cowok asing di dalam rumah? Aku bisa buktiin kok. Hubungan aku sama Anta sebatas pekerjaan. Profesional. Oke? Kita bikin surat perjanjian. Tania, tunggu aku, Tania. Surat perjanjian kerja Tania dan Ananta. Hubungan kami cuma sebatas bos dan anak buah. Lo tanda tangan itu. Di sini ya, Teh. Kak Tama, Kak Tiara, Mama, semuanya tanda tangan. Nggak sekalian pakai materai? Hah? Tama. Tania. Tania, apaan sih? Jangan. Aduh. Tania, apaan sih kamu? Puas. Kamu tuh ngapain sih, Tania? Tania! Tania! Mantanianya ada nggak? Ananta. Oh, Julia. Saya kesini karena saya ingin tahu filosofi lukisannya kayak apa ya? Filosofi lukisannya adalah kalau suka boleh dibeli, kalau nggak suka nggak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja.
Ada yang bisa dibantu? Lukisan-lukisan di sini bagus ya? Oh, kenalkan. Saya Andri. Wah, kolektor lukisan yang mahal. Ananta. Ya. Saya memiliki jaringan bayar sampai ke luar negeri. Begini, saya mau menawarkan lukisan-lukisan ini kepada klien saya. Boleh Pak. Boleh bertemu dengan pelukis ya? Anta, gue butuh sketchbook baru dan cat biru, nanti lo beliin buat gue ya. Teh. Oh, ini pelukisnya pasti kan? Ya. Halo, kenapa? Tania. Halo. Pantas. Apanya pantas? Ya, terlihat dalam lukisan kamu masih mencari filsafat. Ini terlihat sekali dalam style kamu. Kenapa style lukisan saya? Oh, nggak ada apa-apa. Cuman saya ingat aja dengan beberapa pelukis-pelukis yang lain seperti yang ada di Meksiko dan di Jepang. Bahkan ada seorang pelukis... Maksud Anda saya niru? Loh, saya nggak bilang niru kok. Maklum aja, masih muda kan, jadi masih mencari inspirasi. Itu sama aja Anda nuduh saya plagiat dong. Teh sabar Teh, sabar. Anda itu sebenarnya siapa sih? Beraninya menghina dan nuduh saya sembarangan. Sabar Teh. Anda ini pelukis nggak profesional. Baru kritik aja udah ngamuk. Nggak normal. Pergi! Anda pergi dari sini sekarang! Dasar amatir. Teh. Lu yang amatir! Sembarangan nuduh gue! Lu pikir lu siapa? Anta, lu ngapain kenalin gue ke dia? Dia nuduh gue amatir, Anta! Lu... Sayang atuh kalau lukisannya dibuang-buang begini. Udah. Anak kita tuh nggak aneh, Ma. Ya aneh dong, Pak. Makannya aja nasi kerak. Tania! Hei, jangan dong dicoret-coret. Pak, lihat nih, Pak. Kemarin dia coret-coret tembok. Sekarang malah kaca dicoret-coret. Sini, Mama mau bicara sama kamu. Kamu tuh kenapa sih nggak mau dengerin apa kata Mama? Ini sih bukan coretan biasa, tapi luar biasa. Ayo, dudukin saya. Duduk sini. Di sini kamu kalau mau coret-coret apa aja boleh. Kamu bukan anak yang aneh, sayang. Tapi kamu adalah anak yang istimewa. Udah tuh Teh, jangan sedih. Cuma Papa yang ngerti gue. Banyak yang mengerti sama Teteh. Buktinya yang beli banyak. Berat rasanya gak ada Papa dalam hidup gue.
Kan ada Anta, Teh. Bagi Anta, Teteh tuh bukan cuma normal. Teteh tuh istimewa. Buktinya Anta teh betah tinggal di sini. Lo gak usah hibur gue. Gue tahu kalau gue cuma nyusahin hidup lo. Sama sekali tidak, Teh, sumpah. Cuman sama Teh Tatan, Anta bisa melihat dunia yang lain. Lukisan-lukisan Teteh mengajak Anta berpetualang. Ke gunung, ke pantai, ke dasar laut, bahkan ke antariksa. Pokoknya Mas Teteh nggak boleh berhenti melukis. Kalau Teteh berhenti melukis, apa jadinya hidup Anta? Apa jadinya hidup gue tanpa orang Udikel? Udah belum, Non? Belum. Yalah, aku banyak keterikaan nih, Non. Kalau bisa yang lama atuh, Bi. Anta! Tak! Cat biru gue habis. Anta! Anta, cat biru gue habis. Ih, si Anta. Anta! Anta!
Nontania. Pak. Mas Anta kan pergi, Non. Mana, Bi? Kirain Nontania tahu. Kalau aku tahu aku nggak bakalan pusing kayak gini lah. Yang Bibi tahu, Mas Anta tuh pergi naik taksi tadi malam. Kemana? Ah, Bibi nggak nanya, Non. Brengsek tuh anak. Pengen pergi aja lagi. HP aku mana, Bi? Nontania kan nggak pernah mau punya HP. Ya udah begitu HP Bibi. Gak ada pulsa, Non. Kok marah, Mbok ya diisi. Mama apa kabar? Pinjam HP-nya, Kak. Hei, aku lagi bicara sama Mama. Halo, Ma. Lanjut nanti teleponnya. Tania mau cari Anta. Duh, tuh anak kemana sih? Nyebelin banget. Kabur kali. Udah capek diperbudak sama kamu. Enggak. Dia nggak pernah ngerasa gitu. Ya dia nggak mungkin ngomong lah sama kamu. Anta nggak mungkin pergi karena itu. Orang aku kenal dia. Buktinya dia nggak ada kan? Ya bisa aja mungkin kan dia sakit kali. Apa mungkin Anta kecelakaan? Nggak mungkin dia kabur. Mungkin dia kabur. Non. Makan dulu, Non. Masa udah 3 hari perutnya nggak diisi, nanti sakit loh. Anta nggak akan kembali ya, Bi? Pasti kembali, Non. Mungkin dia ada urusan penting kali. Kalau dia kenapa-napa gimana? Non jangan ngomong yang jelek-jelek dulu. Yang penting, Non jaga kesehatan. Tuhan itu ciptain Anta buat aku, Bi. Kalau nggak ada Anta, aku nggak tahu harus ngapain. Non jangan ngomong gitu. Cuma Anta yang ngerti aku. Anta, hampir pendek kayak pendek aku, Non. Anta. Tatan, teh bagusan yang mana? Teh. Tatan, waduh, teh. Tunggu teh. Anta lo bilang sekarang sama gue kalau lo ngerasa dibudakin dan lo nggak tahan lagi jadi asisten gue. Enggak teh, Anta teh nggak pernah merasa seperti itu. Nggak ada masalah. Anta bilang kalau memang mau pergi dari sini supaya gue bisa usir lo sekarang. Sumpah demi Allah enggak teh. Kemarin teh Anta kudu diam-diam ke Jogja untuk ketemu pemilik galeri. Aduh, dia teh tertarik sama lukisan teteh. Dia mau ketemu langsung sama teteh. Enggak. Gue nggak mau ketemu sama siapa-siapa lagi. Terlambat atuh teh. Hai. Saya Pierre, pemilik Galeri Harsono di Jogja. Nice to finally meet you. Bukan cuman galeri lukisan aja teh. Di sana teh ada pembuatan keramik. Oh iya, pembuatan keramik. Bagus-bagus teh karyanya. Beberapa karyanya udah kamu pecahin. You're actually holding my favorite piece. You can have it. Nggak tertarik. Pierre, ini teh adalah koleksi khusus yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun juga.
bilang jangan lama-lama. Mau apa enggak? Sabar atuh teh. Ternyata bener omongan Ananta mengenai lukisan kamu. Si Udik ini ngomong apa aja? Nah, dia bilang saya akan suka dengan lukisan kamu. Yang lupa dia bilang, selain berbakat kamu juga cantik. Boleh nggak lukisan kamu aku pamerin di Galeri Harsono? Aku janji, I will take care of your paintings. Please. Iya. Yeah. Oke. Untuk ini menjadi pameran tunggal, saya butuh kamu melukis 2 lukisan lagi. Enggak. Aku bukan pelukis pesanan. Teh. Tania, maksud saya, memang untuk pameran tunggal itu minimal harus 8. Terserah. Aku nggak butuh galeri lukisan kamu. Teh, maksud si A teh adalah... Enggak, Anta. Gue nggak mau ngelukis kalau disuruh-suruh. Mendingan lo suruh tuh orang pergi, karena waktunya udah habis dan gue nggak mau ketemu lagi sama dia. Aduh teh, gimana ini teh? Si A teh udah jauh-jauh datang dari Jogja, masa digituin? Kasihan atuh teh. Teh. Mas Ganteng datang tuh ngajak piknik. Piknik apaan sih, Bi? Selamat pagi, Teh Tatan. Selamat pagi, Teh Tatan. Teh. Piknik yuk. Piknik apaan sih? Norak kalian. Emang aku anak kecil. Tania, nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali. You gotta try it. It's so good. Come on. Teh, mau kemana? Mandi. Mandi? Ya. Soal kemarin, I was wrong, I feel bad. Sorry ya, Tan. Ananta bilang setiap melihat lukisan kamu, dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu. Awalnya aku nggak percaya. Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan ternyata Ananta benar. Terutama lukisan kamu mengenai hutan dan sungai. Ananta, ada ngapain sih? Kak Tiara, lagi piknik. Mau gabung? Aneh banget. Piknik mah ke air terjun, ke puncak. Masa di sini? Ada air terjun di sebelah sana, di balik bukit. Di balik bukit? Enggak ada. Itu namanya kekuatan imajinasi. Yang harus Kak Tiara lakukan teh adalah membayangkan. Coba merem. Sok merem. Nah, bayangkan ada sungai, ada bebatuan, suara gemuruh riak-riak air jernih. Imajinasi yang kamu tuangkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa, Tania.
Ini buat kamu. Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu. Ikan? Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi. Oke. Bye. Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu. Aku ingin lebih banyak orang lagi bahagia karena melihat lukisan kamu. So, if you say 6 paintings are enough, aku nggak masalah dengan itu. Udah! This is stupid. Kalian tuh hidup yang realistis aja bisa nggak sih? Kak. Teh Tatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai, Teh. Dapat inspirasi ya, Teh. Buat Apier bukan? Iya, kalau nanti dia masih butuh, kasih aja. Pasti butuh atuh, Teh. Apier pasti seneng ini. Minum dulu, Teh. Ini lo yang lukis? Iya, Teh. Lo bisa lukis juga? Iya kan udah sering lihat Teteh melukis. Jadi Teh, matahari ini Teh Tatan. Terus lo bulannya? Oh bukan. Bulannya Teh Apier. Terus lo apa dong? Anta Teh. Gelasnya. Jadi sekarang Teh Tatan dan Apier ada di kehidupan Anta. Bagi Anta, kalian teh bagaikan matahari dan bulan yang selalu menyinari. Minum atau Teh? Anta, bangun. Anta bangun. Anta bangun. Tatan. Jangan Teh, jangan belum waktunya. Anta apaan sih? Makanya dengerin dulu. Gue gak tahu kenapa ya, Tak. Ini kepala gue isinya aneh banget. Perut gue gak enak rasanya, Tak. Terus jantung gue deg-degan kayak gini. Gue kenapa ya, Tak? Teteh sakit. Coba Teh. Ih, enggak. Perasaan gue doang yang gak enak. Gue gelisah, Tak. Iya, Teteh gak demam. Teteh tenang dulu, tarik napas. Ih, Anta, gimana gue mau tenang? Gue gelisah, gue gak bisa tidur. Teteh berarti lagi banyak pikiran. Teh, lagi mikirin apa sih? Hah? Pierre. Tak, gue gak tahu kenapa. Muka Pierre ada terus di kepala gue, Tak. Dia lagi senyum, dia lagi ketawa. Gue kenapa, Tak? Gue gak gila kan? Kenapa gue gini ya? Tak, Tanta gak ada yang lucu. Itu namanya Tatan tuh lagi jatuh cinta. Sama Pierre? Sama Anta. Ya iyalah sama Pierre.
Ternyata Teh Tatan ini wanita seutuhnya. Anta pikir Teh selama ini Teh tuh wanita yang alergi sama cinta. Cie. Cie. Enggak. Kalau gitu gue harus ketemu Pierre dong. Besok atuh Teh, udah malam ya. Tidur ya. Anta, gue harus ketemu sama Pierre sekarang. Ayo, Tak. Ayo. Teh, Ayo. Teh Tatan. Aduh. Tuh kan, Anta, ayo buruan. Teh mau pakai baju itu ketemu Pierre. Kalian cari siapa? Punten Mbak Mas. Mas. Sorry. Kita sepertinya Teh salah kamar. Permisi ya. Oh wait, kalian temannya Pia? Iya. Tahu nggak ya kamarnya yang mana? Soalnya tadi Teh pas kita telepon nomornya nggak aktif. Oh bener, ini kamarnya Pierre, cuman Pierre-nya lagi bobo. Kecapean. Mau aku bangunin? Mau dibangunin nggak? Oke, aku bangunin aja ya. Pierre? Hey. Loh, Teh. Pierre, wake up. Tunggu. Teh, nggak mau ngobrol dulu. Anta siap ngedengerin. Teh Tatan jangan aneh-aneh di dalam. Teh Tatan inget Teh, dunia itu tidak sebesar daun kelor. Dunia Teh gede pisan. Artinya, cowok yang secakep Pierre, yang suka sama perempuan Teh masih banyak. Nanti Anta carikan lagi yang baru. Teh Tatan. Juga bukannya bilang dari awal kalau kita sekong. Hei, Anta. Nih, lo kasih ke dia 2 lukisan yang dia butuh. Setelah ini gue gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Dan jangan sebut namanya di depan gue. Tapi, Teh, ini. Anta? Hei, ini lukisan Tania? Iya. Hebat. Punten, saya Teh mau tanya dulu sebelumnya. Oke. Teh tidak pernah punya rasa bersalah gitu dalam hidup. Kadang-kadang. Kenapa? Teh kan tahu, Teh Tatan itu suka sama A. Sama. Saya juga. Ih, sama apanya? Jangan ketawa dulu. Ya. I like her too. Ya nggak bisa, atuh. Kenapa? Jangan serakah, Kenapa? Kalau Teh memang pisang, Teh suka sama pisang. Ya udah sok, silakan. Nggak apa-apa. Tapi jangan suka lagi sama apel. Nggak bisa dua-duanya lah. Maksudnya? Saya sama Teh Tatan udah tahu yang sebenarnya tentang AA. Saya sih nggak apa-apa. Bisa nggak dijelasin dengan cara yang simpel aja, jangan muter-muter, ini sebenarnya ada apa? Hai, Pierre, kamu udah pesan makan? Udah. Sorry. Anta, Jack, Anta. Di, nggak dimakan lagi? Dari kemarin nggak makan. Melukis aja enggak. Melamun aja di dalam. Kasihan Nontania, patah hati. Bi, terus ngapain aja? Tahu sendiri. Siap. Teh Tatan.
kamu tuh sebenarnya salah paham. Teh, ternyata Apiar sama Jack ini teh bukan pasangan. Apiar masih suka sama wanita. Aku juga suka. Jack ini sepupunya Apiar. Terus ngapain lo kesini? Kenapa bukan Pierre yang datang menjelasin? Jadi begini teh, Apiar teh harus kembali ke Jogja hari ini untuk mengurus persiapan pameran besok. Nah, Jack teh harus datang ke sini untuk mengurus tiket keberangkatan Teteh ke Jogja. Enggak, gue mau pergi. Kasihan atuh Apiar teh. Teteh mah harus pergi. Biar udah nungguin kamu di sana loh, Tan. Tunggu. Boleh dinaikin? Ya. Terus oke, sekarang diturunin lagi sedikit. Are you okay? Pak Bambang, Bu Meli, selamat datang kembali. Silahkan dilihat. Honored guests, we, Gallery Arsenal, are honored to have you here tonight at the solo exhibition of Tania with the theme Dreaming and Longing. Ladies and gentlemen, please welcome our gifted painter, Tania. Aku ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Mungkin kamu bisa melukis di situ. Kamu tahu, waktu orang tua aku cerai, papaku langsung pindah ke Prancis. Aku marah banget. Ini tempat yang bisa bikin perasaan aku tenang. Aku juga kangen dia, Pierre. Hanta. Kangen papaku. Kamu tahu, lukisan-lukisanku itu adalah ungkapan rasa kangen aku sama papaku. Jadi setiap simbol dalam lukisan kamu itu adalah Pondok kecil, tempat istimewa kami berdua. Pohonnya, sungainya, ikannya. Tempat itu sekaligus jadi tempat terakhir papaku sebelum papaku meninggal. Dan aku sampai sekarang gak punya keberanian untuk kembali lagi ke tempat itu. aku akan bawa kamu ke sana. Aku janji. Anta cinta sama Teh Tatan.
Anta tidak mau kehilangan Teteh. Dan aku mau seumur hidup sama kamu. Teteh udah pulang. Teteh kenapa, Teh? Apir teh jahat ya sama Teteh? Enggak, dia nggak jahat. Justru dia baik banget. Tapi saat gue sama Pierre, gue sadar akan satu hal, Tak. Sebenarnya gue... Dia siapa, Tak? Ini Sukma, Teh. Calon istri Anta. Calon istri? Itu, Kok bisa? Anta teh memang sudah pengen ngejelasin ini semua sebelumnya. Tunggu. Gue kan bos lo. Harusnya lo itu izin dulu sama gue kalau mau nikah. Iya, Teh. Anta teh minta maaf. Jadi kemarin pas Anta teh pulang ke Subang, ibu pengen Anta teh segera menikah. Ya lo kan bisa bilang enggak. Anta teh tidak bisa bilang tidak, Teh. Karena mungkin ini bisa jadi keinginan terakhir ibu sebelum dia. Terserah. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Lo kelewatan. Pergi lo. Teteh. Teh Tatan. Teh Tatan. Lo pergi dari sini sekarang, Anta. Lo pergi. Tenang dulu. Lo gak perlu lagi kerja sama gue karena lo udah bebas. Lo pergi. Teh dengerin dulu. Gak ada yang perlu dengerin. Dengerin dulu, Teh. Hubungan kita cukup sampai di sini. Ini lo. Tania. Mama. Udah pulang. Ananta sudah pergi. Dia tidak akan kembali ya. Perasaan kehilangan itu normal. Sama seperti mama kehilangan papamu. Sama normalnya ketika kita merasa kangen dan berharap yang sudah pergi itu untuk kembali lagi. Lalu kita kecewa. Karena pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi.
Kangen papa kamu ya? Iya, Anta. Anta. Memangnya aku bilang apa tadi? You just called me Anta. Sorry, Pierre. Kebiasaan lama. It's okay. Hey. Hmm? Undangan kita udah jadi. Gimana sih? Pierre, sebelum kita nikah, aku mau kamu temenin aku ke tempat ini. Sayang, Aku berangkat ya, Ma. kamu hati-hati ya. Perginya jangan lama-lama ya. Masih banyak persiapan pernikahan kalian yang harus kalian siapkan. Waduh. Ayo. Baik, Kak. Hati-hati. Bye, Ma. Ya. Pipit bikinin nasi kerak. Soalnya Pipit tahu nasi kerak susah kan. Terima kasih. Kompornya pergi matiin. Hemat ya, Jadi kebiasaan deh. Pierre itu emang cocok untuk Tania ya, Ma. Dia telah banyak bawa perubahan besar dalam hidup Tania. Bukan biar, Kak. Tapi Ananta Prahadi. This is it. Dulu pondok ini sering dipakai Papa untuk tempat istirahatnya di sela-sela pekerjaan Papa. Yuk. Ini piala-piala kamu. Iya. Ini Anta bukan? Anta?
Mirip Anta ya? Gimana mungkin dia bisa kenal papa? Kamu ngapain di sini? Kamu sama Anta? Anta ingin menitipkan surat ini untuk Teh Tania. Kalian itu sebenarnya kenapa sih? Kalau Anta yang benar pergi, kenapa kamu masih ada di sini? Bukannya kamu tunangan tercintanya Anta, atau sekarang udah jadi istrinya? Surat ini akan menjelaskan semuanya. Saya rasa tugas saya di sini sudah selesai. Teh, saya permisi. Kepada tetehku, Teh Tatan yang paling cantik di dunia. Pertama-tama, Anta mohon, Teteh jangan marah, jangan ngamuk. Kasihan Pierre. Dia teh laki-laki baik yang bisa menuntun hidup Teh Tatan ke depan. Anta tuh adalah anak kampung yang tinggal tidak jauh dari pondok ini. Tak? Kamu belum pulang, Tak? Mumpung gak hujan, Pak. Udah ngopi belum? Belum. Ya udah, sebentar, Pak. Terima kasih ya. Anta diminta untuk menjaga pondok sambil menemani Papa Teteh setiap kali datang ke sini. Terima kasih. Duduk. Lukisan Teh Tania memang bagus ya, Pak. Seperti hidup. Anak saya ini unik, istimewa. Cantik juga, Pak. Bakat melukisnya benar-benar luar biasa. Imajinasinya liar, dan gara-gara imajinasinya yang sangat liar ini, dia mengalami banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Untung ayahnya bisa mengerti. Tapi sayangnya, kesibukan saya ini banyak menyita waktu saya untuk tetap berada di sini. Dan Tania seringkali marah kalau saya tidak berada di samping dia. Yang saya takutkan adalah jika... Sebentar ya. Halo, Gus. Apa? Oke. Saya segera ke sana. Tak. Ada karyawan yang terkena longsor di pos Kobe. Kamu tahu jalan pintas menuju ke sana? Tahu, Pak. Ayo antar saya. Yuk.
Tolong panggil bantuan, Pak. Iya, iya. Pak Dirga. Pak Dirga. Pak bangun, Pak. Tania. Tania. Jaga Tania. Janji. Pak Dirga. Bangun, Pak. Pak Dirga. Anta penuhi janji Anta pada Papa Tetatan. Permisi, Pak. Saya teh ada janji sama Pak Kepala Sekolah. Anta mencari Teteh di sekolah. Anta juga berusaha memahami keunikan dan keistimewaan Tetatan. Berusaha menjadi teman terbaik yang pernah dimiliki dalam hidup Teteh. Ada ikan asin. Paling enak dimakan sama nasi kerak. Anta akui bahwa lama-kelamaan memang tumbuh rasa sayang pada Tetatan. Mungkin juga cinta. Tapi Anta tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Karena Teteh sudah membuat perjanjian dengan Darah bahwa hubungan Anta dan Teteh itu hanya sebatas hubungan kerja. Tapi Anta tetap bahagia karena Anta bisa terus bersama Teteh, mewujudkan apa yang diinginkan Tetatan, dan berharap kita akan bisa bersama selamanya. Namun ternyata pendarahan di kepala Anta akibat kecelakaan itu berefek panjang. Ada pembekuan darah di saraf vital otak Anta. Dokter bilang hidup Anta tak akan lama. Anta harus menyiapkan segala sesuatunya sebelum Anta pergi. Anta harus menemukan orang yang tepat untuk menggantikan Anta dalam hidup Teteh. Halo? Ya, Galeri Pierre Harsono? Ya, betul. Anta menemukan Pierre, laki-laki baik dan mengerti dunianya Tetatan. Tugas Anta adalah mempertemukan kalian berdua dan membuat kalian saling jatuh cinta. Pierre tidak tahu sama sekali mengenai rencana di balik semua ini. Seperti Anta bilang, Pierre teh baik dan dia memang sungguh-sungguh jatuh cinta sama Tetatan. Tapi Anta tahu, tidak mudah untuk Tetatan jatuh cinta begitu saja. Tetatan sudah hidup lama dengan Anta. Tetatan tidak akan mudah begitu saja melepas rasa aman bersama Anta. Itu sebabnya Anta mengajak perawat Anta, Sukma, untuk ikut dalam rencana ini. Anta harus bikin Tetatan percaya bahwa Anta tidak akan selamanya ada dalam hidup Tetatan. Anta akan menjadi milik orang lain.
Walaupun sedih dan sakit karena harus membohongi Teh Tatan dengan cara seperti ini, tapi Anta harus kuat. Karena ini yang terbaik untuk hidup Teh Tatan. Anta ucapkan selamat atas kembalinya Teteh ke tempat ini, bersama dengan laki-laki yang Teteh percaya akan menjaga Teteh selamanya. Semoga kita masih bisa bertemu dan Anta bisa mengucapkan selamat tinggal pada Teh Tatan. Salam sayang selalu, Ananta Prahadi. Jika hidup adalah kertas putih, maka kuas adalah segala tindakan dan perbuatan kita. Sedangkan warna-warni cat adalah nuansa perasaan yang muncul akibat tindakan kita. Sedih, marah, kecewa, bahagia. Dulu yang ku tahu hanya hitam, putih, dan abu-abu. Hingga akhirnya dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku. Sudah selesai? Udah. This will be your masterpiece.